Mungkin ada tag-tag yang lain untuk album mungkin mungkin ya saya kan bilang mungkin bisa bikin album lagi. Paling enggak istilahnya kita itu untuk bikin lagu sendiri. Gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast SD Muhammadiyah Manyar yang berbahagia. Salam semangat, sehat selalu. Kemarin SD Muhammadiyah Manyar, YouTube SDMM telah melaunching sebuah karya video klip musik berjudul Rindu Rasul yang keren luar biasa. Kerennya ini adalah karena yang menyanyikan ini adalah dari Bapak-Bapak Majelis Sidasman PRMPPI, yang dimana biasanya beliau-beliau ini memiliki kesibukan yang luar biasa, yaitu juga membersamai kami di sekolah di SD Muhammadiyah Manyar. Ternyata bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Nah, biasanya kalau para pemirsa dimanapun berada melihat YouTube SDMM, biasanya kebanyakan adalah karya-karya seninya dari anak-anak, siswa-siswa SDMM dan ustadz-ustadzah. Kali ini spesial karena bapak-bapak dari majelis ini menelurkan sebuah karya video klip cover song yang berjudul Rindu Rasul yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa kepada bapak-bapak dari Indonesia. Nah, Sobat SDMM yang berbahagia, di sebelah saya ini sudah hadir bapak-bapak yang luar biasa, keren sekali. Bapak-bapak yang juga ternyata memiliki multi talent ya dalam bidang tarik suara dan selalu memiliki jiwa semangat muda ini, semangat untuk produktif dalam berkegiatan seni, khususnya bernyanyi. Beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa kepada STS Group. Beliau ini adalah Pak Hon, ada Pak Hon di sebelah kanan saya, kemudian ada Pak Sugeng di sebelahnya Pak Hon, kemudian ada juga Pak Slamet, kemudian ada Pak Damilan, dan di sebelah kanan saya di samping sana juga ada Pak Lukman dan juga ada Pak Imam. Ini semua adalah personil STS, Singer of the Sick. Luar biasa. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya, Ustazah Isna, ya. Dan juga tak lupa di sebelah kiri saya ini ada Ustazah Isna selaku manajer dan juga pembina dari STS Group ini. Tepuk tangan luar biasa. Baik, para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, para subscriber SDMM dimanapun berada, tentu ini menjadi suatu hal yang menarik bagi saya karena ini spesial. Saya bisa langsung berjumpa dengan bapak-bapak dari majelis yang tergabung dalam STS ya, grup yang kemarin baru saja melaunching lagu Rindu Rasul ya, Rindu Rasul. Nah, kita ulik nih, kita gali apa saja ini kira-kira di balik layar proses pembuatan lagu, rekaman dan juga proses pembuatan video klipnya. Kita langsung saja kepada Pak Hon selaku personil utama ini. Ya, ditepuk tangan dong. Pak Hon, bagaimana nih awal terbentuknya STS Singer of the Sick Group sehingga bisa sampai pada tahap fase sampai saat ini? Keren, luar biasa ini. Terima kasih Ustaz Darok. Ya. Setiap tahun sekali di akhir tahun biasanya Majelis Dikdasmen Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pengangan Indah itu mengadakan awarding khusus untuk guru dan karyawan SD Muhammadiyah Manyar yang berprestasi. Kemudian selama pandemi kemarin ada 2 tahun kita vakum, ada awardingnya dilakukan dengan online. Kemudian di akhir tahun 2022 kita bisa memulai lagi awarding dengan tatap muka. Nah, pada saat itu Ustazah Isna selaku guru kesenian SD Muhammadiyah Manyar mengusulkan agar Majelis Dikdasmen didaulat untuk
supaya mencairkan suasana, karena suasana kemarin itu kan masih agak tegang, sebagian kita masih menggunakan masker, maka Majelis Dikdasmen diminta untuk tampil ke ini seadanya lah, seadanya untuk memeriahkan acara. Nah, di saat itu kebetulan yang Majelis Dikdasmen itu kan ada saya, Pak Sugeng, kemudian Pak Imam. Ini kami bertiga ini seluruhnya kebetulan berjenggot. Berjenggot seperti ini. Namanya nah, makanya ya, makanya masih berjenggot kayaknya. Nah, setelah itu kan terus teman-teman itu menjuluki kita dengan trio J. Atau istilahnya trio jenggot. Trio jenggot. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah terbentuk itu beberapa kali acara-acara intern SD Muhammadiyah Manyar itu kita selalu didaulat untuk tampil, terutama pada saat family gathering, kemudian outbound sinergi kemarin. Jadi kesannya seperti kayak sudah profesional ya. Kayak sudah mendapat job. Ini berkat tangan dingin dari manajer kita Ustadzah Isna yang kita Mantap. Oke. Kemudian di tahun September 2023 itu kan ada musyawarah ranting Muhammadiyah Pengangan Indah. Nah, di situ ada perubahan personil untuk Majelis Dikdasmen pimpinan ranting Muhammadiyah. Ya. Perubahan, tapi kan ada yang keluar. Ya, perubahan, ada yang ada yang keluar dan ada yang masuk. Seperti Pak Sugeng ini kan sudah menjadi pimpinan ranting Muhammadiyahnya yang sebenarnya ini. Nah, setelah kita lihat personilnya, ternyata teman-teman yang baru ini ada Pak Damilan, Pak Slamet, Pak Lukman ini punya hobi yang sama, malah melebihi trio J. Saya melihat, ternyata cocok ibarat gitu Pak ya, cocok ya Pak Ndong. Iya, sudah punya. Ada yang basicnya lagu-lagu dangdut, mungkin ya lagu campur sari, jadi seperti itu. Nah, lagi-lagi ini tangan dinginnya Ustadzah Isna ini selaku guru kesenian tadi dan kita tunjuk sebagai manajer itu membentuk kita dari grup ini karena semua sudah sepakat itu oleh Ustadzah Isna namakan Singer of the Sick. Nah, saya kira itu cikal bakalnya, mudah-mudahan nanti tetap lancar, tapi mudah-mudahan ini bukan melebur dari trio J menjadi melebur menjadi ini ya. Trio J. Berarti menjadi tetap ada perbedaan ya Pak ya. Ya, sendiri, mungkin aja. Bu manajer ya. Tergantung manajernya ini kalau kita. Bahkan bisa proyek yang lain setelah ini. Baik Pak. Saya kira itu. Siap, dari ini. Baik, terima kasih Pak. Wah, luar biasa para pemirsa podcast SDM dimanapun berada. Itu tadi adalah sedikit singkat ya, cikal bakal, karena banyak yang penasaran ini Pak Ahon, dari para guru-guru juga di masyarakat Kota Gresik juga, khususnya guru-guru sekolah Muhammadiyah juga sering menyimak nih, apalagi di story-nya Instagram-nya sekolah, di statusnya ustadz-ustadz dan sebagainya, kita sering up terus. Jadi waduh, kegiatannya SDM ternyata tidak hanya siswa-siswa saja gitu Ustadzah Isna ya, katanya guru-guru juga aktif, dan ini yang menjadi puncaknya, dan ternyata juga mungkin baru di Gresik. Ya, apalagi baru di Gresik yang seperti ini luar biasa ini. Jadi tepuk tangan dong buat kita bersama dong. Ini keren ya. Meskipun tua tapi tetap luar biasa. Baik, oke, kita langsung kepada selanjutnya. Ini yang akan menarik juga bagi saya untuk menggali informasi juga behind the scene, di balik layar dari proses pembuatan lagu video klip dan lagu Rindu Rasul ini. Saya bergeser kepada Pak Sugeng ini yang luar biasa. Ini juga anggota trio J ya. Legend sebelumnya ya. Pak Sugeng, barangkali bisa diceritakan bagaimana nih suka dukanya dalam proses rekaman lagu Rindu Rasul ini, baik mulai latihannya ataupun mulai dari proses recordingnya sendiri ini, bagaimana? Pasti ada kisah seru ini dari Pak Sugeng sendiri ini. Monggo Pak Sugeng. Nah. Terima kasih Ustadz Barok dan Ustadzah Isna. Sebelumnya kepada semua sahabat podcast saya ucapkan selamat menunaikan puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ditanya mengenai suka duka recording
dan proses pengambilan gambar di grup STS ini. Saya juga mulai kecil belum pernah apa itu yang namanya recording itu apa itu namanya. Salah suka ya, seneng aja suka ya kan belum pernah ya, banyak sukanya ya. Seperti latihan-latihan di sebelum pra recording juga ya, namanya kita juga pengacara ya, pensiunan banyak acara. Jadi sibuk ya. Kadang juga ada yang tepat waktu, ada yang molor ya, biasalah itu kalau latihan memang biasa gitu ya. Untuk recordingnya juga kemarin saya sempat senang sih dengan dibilangi katanya oh itu hanya 2 jam itu, kira-kira jam 9 sampai jam 11. Ternyata sampai di sana juga kita baru tahu, padahal kita juga sudah suara kita sudah kita enak-enakan gitu loh, maksudnya kita sudah musik paling enak suara kita, ternyata hanya 1 bait aja kita sudah di tag sampai 16 kali. Luar biasa ya duka-dukanya ya. Jadi dukanya itu bukan duka sih, hanya ada masalah sedikit lah. Jadi soalnya kan kita belum pernah melakukan recording audio yang seperti itu. Kalau kita memang kita berenam ya, berenam ini ya memang pertama kali ya sudah biasa. Kalau itu sudah di tag beberapa kali, Pak Imam, Pak Hon, Pak Lukman, Pak Slamet, Pak Damilan, semua itu nggak tahu itu di tag sungguhan apa hanya skenario. itu kayak acara. Sampai ada yang kalau di tag 4 kali dapat tapi nggak ada ya. Itu lebih dari 4 kali ya. Kalau untuk pengambilan gambar saya rasa juga senormal-normal aja, jadi ya tetap bisa diikuti ya. Tetap diikuti walaupun cuacanya agak panas, jadi ya. Momen puasa ya Pak? Belum puasa, cuman ya memang panas ya. Maunya bapak-bapak ini kan yang dingin-dingin gitu maunya. Masih bisa ngopi. Jadi bisa mungkin lain waktu lah, mungkin untuk pengambilan gambarnya bisa di promo atau di mana itu kan, biar gambarnya lebih bagus itu. Kru di belakang kamera nih. Tinggal malu kan. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Sugeng. Wah, luar biasa kisah di balik pembuatan lagu rekaman lagu Rindu Rasul ini tadi. Saya bergeser kepada personil lainnya. Di sini ada Pak Imam yang asik di belakang kayaknya. Ada senyum-senyum ini Pak Imam. Masya Allah. Oke, Pak Imam, bisa diceritakan pengalaman apa ini yang Pak Imam rasakan pertama kali juga recording ini? Pasti ada suatu hal yang lucu atau bahkan yang melelahkan tadi. Sepertinya Pak Sugeng tadi juga gitu, Bang. Ayo, Mas. Betul sekali Ustaz Barok yang disampaikan tadi. Banyak pengalaman yang mulai kecil saya bilang tidak pernah recording di ruang rekaman, di ruang rekaman itu sudah tidak pernah sama sekali. Makanya mungkin pada saat saya yang ambil vokal itu mungkin tidak terhitung ya. Cutnya itu tidak terhitung karena saking banyaknya. Ngulang lagi gitu ya. Itu pengalaman yang paling berharga bagi saya mulai sejak kecil sampai sekarang sudah dipanggil Yangkung itu ya. Tapi sangat senang sekali Ustaz. Sangat bangga, betul, terutama kepada Ustadz Isna ya, yang betul-betul sabar, Ustadz Barok juga membantu, mendampingi, sangat sabar sekali. Dan saya yang heran juga, yang Pak Irwan juga sangat sabar sekali untuk memandu kita. Pasti nonton ini nanti ya. Supaya menjadi hasilnya nanti bagus itu, sangat sabar sekali. Itu yang pengalaman yang saya mungkin tidak bisa terlupakan. Baik. Itu juga bapak-bapak semua ya sangat
semangat sekali pada saat di take off itu Mas. Itu saya sangat bangga lah, saya sangat bangga di Majelis Diktasmen ini bisa kompak bersama-sama. Saya kira itu. Oke, tepuk tangan dong buat memang luar biasa ini. Keren ceritanya juga. Oke, selanjutnya saya bergeser kepada personel selanjutnya yaitu Pak Damilan. Ya, ini sudah ada beliau senyum-senyum di sana ini para sobat podcast di mana berada. Pak Damilan ini, adakah pengalaman yang berkesan lainnya proses pembuatan video klip nih khususnya? Kalau recording tadi kan sudah hampir ini ya, nggak apa-apa kalau mau menambahkan tentang pengalaman di recordingnya atau di video klipnya seperti apa nih? Baik, terima kasih Ustaz Barok. Jadi sebelumnya kami ucapkan selamat sore. Jadi ini sudah jam. Take-nya pas sambil sore ini. Iya, pas sore. Habis ini buka puasa. Ya, selamat sore kepada sahabat podcast dimanapun berada dan khususnya kepada Ustadz dan Ustadzah SD Muhammadiyah Manyar yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau pengalaman tentang pengambilan video klip kemarin, Ustadz, jadi jujur saja, jadi jujurlah padaku. Ya seperti yang disampaikan Pak Slamet tadi, ya sama, kurang lebihnya sama. Jadi kita memang seumur-umur ya baru kali ini ya kita dikerjain untuk wah ini Bu Manajer ini yang ngerjain ini. Ya, tapi alhamdulillah jadi apapun hasilnya itu patut kita syukuri. Jadi yang lebih berkesan bagi saya adalah waktu take untuk recording. Jujur ya. Iya. Kalau tag-nya ini berkesan di situ. Ya, ini curhat ini ya. Jadi sebenarnya gimana itu? Kalau untuk nyanyi, jujur saya sebenarnya kan juga suka nyanyi ya, karaoke itu ya itu sering. Bahkan untuk tampil di panggung, untuk di panggung-panggung kafe juga pernah. Tapi untuk take recording luar biasa. Jadi memang iya saya sangat kaget itu. Jadi seperti nyanyi biasa gitu ya. Yang kita biasanya nggak semudah. Biasanya untuk di karaoke itu nyanyi kita lancar. Kayak ayo enak. Tapi waktu di recording kemarin take berapa kali saya itu sampai nggak bisa ngitung juga. Luar biasa. Oke. Baik. Mungkin itu Ustaz yang bisa kita. Iya. Baik. Oke. Siap. Terima kasih Pak Damilan. Nah itu tadi kisah dari Pak Damilan. Kita bergeser nih kepada Pak Slamet yang tadi sudah senyum-senyum pada kita semuanya, luar biasa nih. Pak Slamet, apa ini kendala yang dirasakan secara pribadi saat pembuatan video klip atau saat recording itu? Apalagi waktu itu Pak Slamet kan juga sempat jarang ikut berlatih karena waktu ke luar negeri ya. Datang-datang saya ingat ya, waktu manajernya juga gitu. Baru datang ke luar negeri keren langsung itu. Gimana ini ceritanya nih? Boleh berbagi cerita dong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Barok, Ustadzah Nisna selaku manajer dari STS. Dan selamat sore kepada sahabat podcast pemirsa yang ada di SDMM. Alhamdulillah seumur-umur meskipun saya itu hobi nyanyi. Saya hobi nyanyi. Saya itu dulu kalau rekaman tahu kaset pita. Ya, tahu. Kan tape. Jadi nyanyi sendiri, direkam sendiri. Gitu. Itu dulu kalau zaman saya dulu. Itu ngerekam. Lah kalau recording yang seperti kemarin, ya baru itu. Gimana tuh? Ayo pengalamannya. Alhamdulillah sangat luar biasa. Meskipun nggak tahu kena take berapa kali. Ya seperti yang dibilang Pak Damilan tadi. Perasaan saya nyanyi sudah baik, suara sudah berapa. Tapi kenapa kok salah ya? Kenapa kok salah ya? Ternyata apa yang kita rasakan belum tentu di manajer atau yang betul-betul hobi nyanyi yang tahu betul-betul itu belum tentu benar apa yang kita anggap benar. Itu pengalaman yang luar biasa. Ya. Tapi yang tidak kalah menarik. Meskipun kami sudah sangat-sangat berumur ya. Kami sudah rata-rata kepala 6. Yang kepala masih berdua kepala 6 baru 2. Tapi semangatnya luar biasa. Betul, sangat luar biasa. Meskipun datang terlambat tetap semangat. Betul. Tapi yang tidak kalah luar biasa kesabarannya manajer. Betul. Yang luar biasa. Biasanya kalau orang tua kan ngomong anak kecil, ini kebalik. Muda ngomong yang tua. Nanti akan saya korek itu. Apa rahasianya ini? Betul salut. Iya. Dan itu mungkin yang perlu nanti ke depan perlu dikoreksi lagi untuk waktu syuting ya. Itu kita memang agak
kepanasan. Jadi agak lelah. Agak cukup lelah. Agak cukup lelah. Oke. Ngayup, cari tempat lagi. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang takut hitam. Padahal hitamnya sudah habis ini. Tapi setidaknya itu menjadi sebuah memang proses berkarya. Iya betul sekali saya. Betul. Tidak ada sesuatu yang langsung jadi kan. Perlu proses, perjuangan. Iya. Baik. Itu mungkin pengalaman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, keren sekali. Oke, selanjutnya yang terakhir ini pada personil yang paling bontot sendiri ini. Waktu kalau tidak salah dengerin waktu take juga yang paling terakhir ini ya. Pak Lukman, beri tepuk tangan dong, Pak Lukman, Masya Allah. Pak Lukman, bagaimana nih? Ini kan lebih ke tadi sudah banyak bercerita juga, atau Pak Lukman nanti boleh menambahkan cerita juga. Terus kemudian ini saya juga ingin bertanya ini, harapan ke depan ini untuk grup STS ini seperti apa? Atau Pak Lukman mau menambahkan juga kisah yang lain dari pengalaman tadi? Monggo. Oke. Terima kasih banyak untuk Ustadz Barok dan Ustadzah Isna. Sebelumnya yang saya sampaikan kepada Ustadzah Isna dan Ustadz Barok, ucapan terima kasih dengan ngomong-ngomong bapak-bapak ini, dengan betul ya, dengan kesabarannya, dengan bisa mengumpulkan bapak-bapak yang lagi sibuk kayak ini, gitu. Dengan kesibukannya masing-masing maksudnya gitu. Ya betul ya. Itu. Terus untuk harapannya, secara pribadi saya harapan untuk diri saya sendiri, semoga saya bisa berkontribusi lebih banyak lagi dengan STS. Dan untuk harapan dari bapak-bapak semua, mungkin ada tag-tag yang lain untuk album, mungkin ya, saya kan bilang mungkin bisa bikin album lagi. Paling enggak istilahnya kita itu untuk bikin lagu sendiri. Gitulah. Paling enggak itu bisa bikin lagu sendiri, bukan cover gitu loh, maksudnya gitu. Gitu. Betul ya gitu. Itu harapan saya. Siap. Itu Ustadz. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman. Singkat, padat, jelas, dan memang begitu karakter beliaunya. Terima kasih Pak Lukman. Nah, ini sekarang yang terakhir dan the last of the person. Baik ya. Saya beri mikrofon kepada Ustadzah Isna. Beri tepuk tangan dong kepada Ibu Manajer dan pelatih yang luar biasa ya, membersamai terus STS Group ini, dan sampai pada tahap fase seperti ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa menurut saya, karena ini yang juga jarang-jarang terjadi apalagi di wilayah Gresik ya, sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ustadzah Isna, saya ingin mengorek beberapa hal ini. Kira-kira pasti ada serunya, ada suka dukanya. Kalau mau nangis, kalau mau mengeluarkan tanduknya. Nah itu apa nih? Tantangannya sama siapa? Betul. Menghandle bapak STS ini seperti apa? Ini yang menjadi saya menarik. Maju mundur. Jadi iya, ini pasti seru ini kira-kira. Nakal siapa? Oke, terima kasih Ustadz Barok. Alhamdulillah saya bangga banget. Ternyata terbentuk STS ini nggak disangka-sangka ya, gitu. Yang pertama, beliau itu bapak-bapak ini, ya itu tadi yang dikatakan, meskipun usia beliau tidak muda, jiwanya jiwa muda. Itu saya akui. Bayangkan ya Ustadz, kita bayangkan ya, menghafalkan lirik lagu itu karena kebalik ketuk-ketuk ya. Apa ya kemarin yang Rindu Rosu yang agak keliru, serasa dan terasa. Itu wis bolak-balik mumet tuh. Enggak apa-apa, saya memaklumi. Betul. Yang kedua yaitu tadi jadwal beliau ini luar biasa. Kalah presiden Ustaz. Iya. Tapi saya ayo Pak, kumpul Pak, monggo Pak. Tapi alhamdulillah
ada yang datang satu persatu gitu. Alhamdulillah ya jalan gitu. Meskipun waktu Pak Slamet lagi umroh ya, tetap jalan ya kita latihan. Jalan ya, luar biasa ya. Tapi ya dari berenam itu ada aja yang ya memang 6 karakter ya memang beda-beda sifatnya. Itu ada yang mau deket itu ada yang pas saya tuh deket itu Pak saya betulkan nggak mau ya. Baik. Jadi guyonan teman-teman gitu. Alhamdulillah ya jadi. Ketika waktu recording ya Ustaz, kebetulan saya mendampingi Bapak-bapak satu. Full ya, satu persatu ya itu ya. Malam langsung waduh. Itu berjam-jam loh itu. Iya, berdiri berapa jam itu ya? Itu sampai 5 jam. Waduh. Nah itu ketika satu recording itu memang intinya bapak-bapak itu sebetulnya bisa Pak, bisa Ustaz, bisa. Hanya saja mungkin karena belum terbiasa. Nanti itu tadi kecanduan nanti the next yang selanjutnya itu pasti ada. Dan saya setuju kata Pak Lukman. Memang berapa bulan yang lalu tuh saya rencananya mau buat marsnya majelis. Awalnya kan begitu. Ya Pak ya. Masa apa ada Bromo, keren banget. Tapi sudah siapa dia? Gitu. Nah, Belakang rame, seneng ini. jadi kepinginnya tuh awalnya sebelum cover ini mau membuat lagu majelis itu tadi. Tapi enggak apa-apa lah, insya Allah the next pasti ada. Ya pesan saya bapak-bapak satu, tetap semangat gitu. Meskipun saya sabar gini tapi ada tanduknya kan. Belum dikeluarkan. Belum. Jangan dikeluarkan. Beda. Nanti kalau tanduknya keluar wah, bisa-bisa. Gitu. Terima kasih Ustaz. Gitu aja. Ini terakhir nih. Kemudian ini karena ini sudah terbentuk STS Group seperti ini, kira-kira Ustaz, ini kan kita menangkap peluang dunia entertainment di luar itu kan sudah luar biasa. Tidak memandang usia, tidak memandang ini. Apakah ada ini rencana untuk peluang bagus ke depan ini STS dalam dunia entertainment ini bisa nanti job-joban atau apa? Ya. Maka dari itu Ustadz kan dari hal yang kecil dulu ya. Kayak kemarin perform di depan teman-teman Ustadz-ustadzah, kemudian membesar lagi kepada waktu outbound gathering. Ini bisa lebih besar lagi pada saat milad sebetulnya itu. Setuju ya? Nah, tapi lagi. Itu para pemirsa ini. Bukan hiternya yang bertitah ini ya. Mudah-mudahan mengabulkan permintaan kami. Kita lihat tunggu surprise-nya. Begitu. Tuh, harapannya gitu. Tapi saya kepingin kita buat project lagi selanjutnya. Karena ini juga luar biasa karena tadi sekali lagi ini pertama kali ya. Betul. Dan menjauh kayaknya sekolah lain belum ada yang seperti ini. Yang kompak luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita. Dan ini Ustadz Barok, saya tuh kepengen juga ini kan ada tokoh Pak Sugeng sebagai PRR. Pengennya gini buat lagu yang dari para tokoh-tokoh mulai pimpinan pusat PDM keren. Boleh sampai yang terakhir Pak. Tapi nggak tahu mudah-mudahan didengar juga oleh kepala sekolah di Muhammadiyah Manyar ini ya. Senyum-senyum mudah-mudahan terwujud. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan Aisyah. Luar biasa jawabannya Ibu Manajer ini yang luar biasa. Baik sobat podcast SDMM dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang singkat saya dengan STS Group, grup vokal dari Bapak-Bapak Majelis Didasmen PRM Perumpingan Indah Manyar Gresik. Tentu harapannya ini semoga menjadi inspirasi kita semuanya, menjadi inspirasi Bapak Ibu para pemirsa di dimanapun berada, bahwasanya berkarya seni itu tidak memandang usia. Kemudian justru dengan berkecimpung di dunia seni itu kita akan selalu nampak fresh, nampak segar bahagia dan nampak muda berbahagia. Sebagai penutup bincang-bincang ini, mari kita boleh dong menikmati sedikit penggalan atau referen lagu Rindu Rasul yang ini dadakan ini para pemirsa. Nanti kalau ada pengulangan it's okay ya, karena seperti tadi apalah enggak ya. Saya berikan kepada Ustazah Isna untuk ini nanti memberikan kode karena beliau pembinanya dan pelatihnya juga seperti apa kodenya. Kemudian sebelum saya mengakhiri, saya Ustadz Barok selaku host di kegiatan podcast pada kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
benar dan salah khilaf. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya dan tayangan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk SDS Group dan sukses selalu untuk SD Muhammadiyah Manyar yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Silakan Bapak-bapak, boleh dong bernyanyi. Saya menikmati ini para pemirsa. Ya? Boleh. Oke. Yang khasnya aja ya. Oke. Khasmu itu ya. 1, 2, 3. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Keren sekali. Keren. Ini adalah bukti bahwasanya bapak-bapak ternyata ini tidak bukan abal-abal. Ternyata bukan keren pemirsa ya. Oke, terima kasih. Jumpa, selamat berbahagia semuanya. Thank you, bye-bye semuanya. Jumpa lagi di project selanjutnya STS Group.